Topik kita kali ini adalah file sekuensial. Bagaimana kita bisa mendeklarasikan sebuah file untuk dapat diakses secara sekuensial, kemudian menentukan area penyimpanan untuk membaca dan menulis file. Lalu terakhir adalah menggunakan pengoperasian data pada file dengan open, read, write, dan close. Pertama, kita harus mendefinisikan dulu input-output file pada environment division. Kita harus memberikan deklarasi nama file yang akan dibaca atau ditulis. Kemudian kita menentukan jenis file yang akan digunakan, apakah dia tipe sekuensial, indeks, atau random. Ini adalah contoh dari manual, yaitu environment division, di mana ada file control, kemudian select commuter file, assign to commuter organization is line sequential, access mode is sequential, dan terakhir file status is echo. Jadi file status itu bisa dimasukkan sebagai opsi apabila dia misalnya end of file atau yang lainnya. Ini adalah komplit dari manual, tapi kita hanya membutuhkan beberapa saja, yaitu nama filenya kita sebutkan di sini personal file, assign to personal dat, organization is line sequential. Nah, line sequential ini merupakan input file dari file yang kita edit dengan editor. Jadi di sini di dalam line sequential itu biasanya ada separator berupa line fit, ya. Atau kalau di Windows ada line fit dan carriage return. Itu memisahkan satu record dengan record yang lainnya. Jadi kalau kita bilang read itu akan berlangsung sampai ditemukan line fit-nya. Yang satu lagi adalah record sequential atau cukup dengan sequential saja. Ini merupakan record tanpa separator. Jadi panjangnya sudah fix. Misalnya kalau kita bilang 80 karakter per record, maka dia akan membaca sekali read, dia akan membaca 80 record. Di sini kita ulang lagi, mendefinisikan input-output, mendeklarasikan file yang akan dibaca, menentukan jenis file yang akan digunakan, sequential atau index. Kita pakai dengan identification division, program ID-nya misalnya record, environment division-nya mulai dari input-output section, kemudian select print file atau apa saja di sini, assign to mycobol.dat. Ini adalah file yang ada di current directory, ya. Jadi di mana kita menjalankan aplikasi itu, file datnya akan berada di situ. Organization is record sequential. Ini adalah sebuah contoh dari environment division. File description entry juga harus ada, di mana sebuah file section dijelaskan dengan file description. Di sini banyak opsi juga. Kebanyakan diabaikan, yaitu label records are omitted, record contains 80 characters, data record is nama record. Jadi di sini opsi-opsi yang original ada, tapi kita tidak perlu mencantumkannya karena lebih singkat lagi dengan yang ada sekarang ini. Ini adalah sebagai contoh environment division. Di sini kita sebutkan select nama file to nama file .dat, ya. Kemudian nama file itu dideklarasikan lagi di data division dengan my record picture x80. Jadi nanti setelah kita read-nya masuk ke my record di data division tersebut. Jadi ini harus sepasang, ya, antara select nama file dengan file description. Itu harus menunjuk ke data division yang berasal dari environment division. Coding I/O untuk file line sequential, kita akan coba untuk membaca line sequential data yang berisi line fit, yaitu pemisah satu record dengan lainnya. Sedangkan non-line sequential seperti yang dijelaskan sebelumnya merupakan fixed length, yaitu misalnya 80 karakter, tergantung dari picture yang diberikan. Open, memulai membaca file harus atau wajib melakukan open.
dalam open itu kita harus mendeklarasikan mau diapain file ini. Mau sebagai input, sebagai output, atau extend. Extend digunakan untuk menambah file pada akhir file ya. Ada satu opsi yang tidak dapat digunakan pada line sequential, yaitu open I/O. Jadi file ini hanya bisa input atau output, tapi tidak bisa dua-duanya karena dia sequential dari atas ke bawah ya. Close, setelah selesai bekerja di file, maka close ini merupakan syarat untuk menutup program data, menutup datanya. Supaya apa? Supaya sistem tahu bahwa file itu tidak lagi dibutuhkan, sehingga memorinya bisa dihapus. Lalu operasinya yaitu read dan write. Read membaca satu record dari file. Pemrosesan sequential artinya membaca satu record pertama sampai ke dengan record terakhir. Begitu juga dengan write, menulis satu record ke file, dan kemudian kalau kita melakukan write lagi, maka akan disambung ya, record tersebut secara sequential ya, di append atau disambung. Kita sekarang akan mendemonstrasikan bagaimana membaca sebuah input file yang berasal dari editor. Jadi sebelumnya file itu kita edit, kemudian setiap baris akan dipisahkan dengan new line. Deklarasikan dulu melalui environment division, input output section, file control, select in file. Nah, ini kita sebut sebagai in file, input file, assign to input.txt. Kenapa input.txt? Supaya jelas bahwa file ini berasal dari text editor. Organization is line sequential, access mode is sequential. Kita akan membuat beberapa record yang diedit dari editor atau text editor. Kita namakan file ini sebagai input.txt yang akan dibaca oleh program COBOL. Susunan dari picture-nya kurang lebih seperti ini. 10 angka pertama adalah nomor induk karyawan, kemudian 30 karakter berikutnya adalah nama, dan 20 karakter terakhir adalah jabatan. Jadi kalau picture-nya dibuat seperti ini. Personal in file, PS nick, PS nama, dan PS jabatan. Oke. Jadi ini akan diambil setiap kali ada read, maka personal in file ini akan diisi dengan input yang dibaca dari editor ini, file editor. Ada satu lagi yang namanya EOF flag, yaitu setiap kali file dibaca, dia akan melihat apakah sudah habis atau belum. Jadi pada akhir file, sistem akan memberikan sebuah sinyal end of file, EOF, yang dapat kita tangkap melalui program dengan menggunakan @end. Jadi kalau kita lihat di sini, definisikan dulu WS end of file, picture X, value-nya adalah no, jadi default-nya adalah tidak end of file, no. Lalu kita read in file, @end, move Y to WS end of file. Jadi kalau apabila end of file itu ditemukan, maka WS end of file itu akan menjadi Y, nilainya berubah dari N menjadi Y. Kita membaca dari file yaitu dengan menggunakan open input in file, kemudian read in file @end, move Y to WS end of file. Perform read data until WS end of file equal to Y. Jadi selama end of file itu belum ditemukan, dia akan terus-menerus melakukan proses read data. Setelah itu close in file dan stop run. Nah, read data ini ngapain di situ di read data? Di read data dia melakukan baca lagi, selama dia tidak end of file, move personal in file to WS layar. Jadi apa yang kita baca kita pindahkan ke layar, kemudian display nama, jabatan, dan identitas. Jadi kita ubah susunannya, nama dulu, jabatan, kemudian identitasnya apa atau nick-nya ya. Kemudian setelah itu selesai satu record, kita baca lagi record berikutnya dengan read in file @end, move Y to WS end of file. Dan kembali ini diulang, diperform selama
end of file-nya tidak ditemukan. Ini program lengkapnya ya. Jadi file description-nya input txt dinamakan infile, dan file description-nya ada di infile. Kemudian di situ ada susunan picture-nya. Kemudian di working storage section ada WS end of file, ada WS layar di mana kita akan menampilkan apa yang kita baca tadi. Nah, kita lihat di sini bahwa file itu berasal dari file editor, text editor yang kita buat sebelumnya. Kita lihat prosedur division, open input in file, read in file and move y to WS end of file. Perform read data until WS end of file equal to y, dan kemudian close in file. Jadi ini seperti yang tadi kita lakukan. Kita membaca terus-menerus read data selama dia tidak ditemukan end of file-nya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menulis ke sequential file? Di sini apa yang kita buat adalah menulis file record sequential tanpa menggunakan new line separator sebagai pemisah ya. Kita tulis ini select out file assign to output .dat. Jadi ini berbeda. Organization is record sequential atau simply record sequential ini bisa diganti dengan sequential saja karena itu sudah default. Write, operasi pada write dimulai dengan open output dulu. Jadi kalau kita ingin menulis file, kita harus buka dengan intentionnya adalah output. Kemudian pada akhir program harus ditutup dengan close ya, dan menulis menggunakan write nama record. Jadi bukan nama filenya tapi nama recordnya ya. Kita lihat data division, file section, out file, personal out file. Ya, ini dia, nick, nama, dan jabatan. Kemudian, open output out file, write personal out file, kemudian close out file. Jadi, cukup dengan komen-komen seperti itu. Ya. Jadi, kalau kita rangkum, read in file tadi masuk ke in record di working storage, di mana di file description, di file section, kemudian dia akan dipindahkan ke working storage section dengan move, dan kemudian diolah, dan setelah itu masuk ke WS personal 2 di working storage section juga, lalu kita pindahkan ke out record dan kemudian kita tulis sebagai out file. Ini adalah siklus data flow dari dibaca sampai ditulis ya. Nah, itu adalah tugas berikutnya, yaitu membaca text editor, kemudian menulisnya sebagai file baru dengan kondisi seperti ini.